Dor, hai guys. Seperti yang kalian ketahui, pada hari Senin dan Selasa kemarin, Pak Prabowo udah memanggil calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan ke kediaman beliau ya di Kertanegara. Total jumlah tokoh yang hadir selama 2 hari itu kurang lebih 100 orang. Jadi kita bisa mengambil dua kesimpulan di sini. Yang pertama, betapa gemuknya kabinet dari Pak Prabowo dengan Pak Gibran nanti. Lalu yang kedua, kompetensi dari beberapa tokoh itu banyak dipertanyakan oleh netizen dan bahkan oleh pengamat politik ya. Kenapa nama-nama yang dalam tanda petik tidak diduga itu bisa tiba-tiba muncul? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang konten gua yang membahas prediksi calon menteri Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Gua membuat video itu di bulan Februari ya, dan sangat viral, yang nonton sampai 2 juta lebih. Di video itu, gue memprediksi dengan nomenklatur kementerian yang sama seperti Pak Jokowi ya. Jadi wajar kalau jumlah yang gue prediksi dikit waktu itu, nggak sebanyak yang sekarang datang, sekitar 100 orang ya. Waktu itu gue memprediksi sekitar 40-an orang, dan yang benar itu 30 nama. Jadi di video ini kita akan membahas siapa aja yang namanya memang dipanggil oleh Pak Prabowo di dalam prediksi itu, dan siapa aja yang namanya salah gitu atau tidak tepat di prediksi gua. Oke, langsung aja kita mulai dari nama prediksi calon menteri gua yang dipanggil oleh Pak Prabowo, sekitar 30 orang. Kita mulai dari yang pertama. Gua memprediksi Pak Yusril Iza Mahendra akan menjadi Menko Polhukam. Dan ternyata agak benar ya, karena Menko Polhukam dipecah menjadi 2 Menko. Katanya Pak Yusril akan menduduki jabatan sebagai Menko Hukum dan HAM. Waktu itu gue memprediksi Pak Yusril kalau nggak jadi Menko Polhukam itu jadi Menkumham atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ya. Jadi bisa dibilang prediksi tentang Pak Yusril Iza Mahendra agak benar ya. Lalu daftar selanjutnya Pak Dudung Abdurrahman. Waktu itu gue memprediksi beliau akan menduduki jabatan kira-kira kalau nggak Menko Polhukam, Menteri Pertahanan atau Kepala Staf Kepresidenan. Dari wawancara yang beliau sampaikan kepada wartawan, beliau masih akan mengisi jabatan tentang pertahanan ya. Jadi kita lihat aja apakah ada lembaga baru atau sesuai dengan prediksi gua. Lalu yang ketiga, gua prediksi adalah Pak Airlangga Hartarto menjadi Menko Perekonomian. Dan terbukti Pak Airlangga memang dipanggil ya di awal hari Senin itu sebagai menteri. Tapi belum tahu sebagai menteri apa. Tapi gue yakin tetap akan menjadi Menko ya Pak Airlangga. Lalu selanjutnya gue memprediksi Pak Erick Thohir akan menduduki jabatan sebagai Menko Marves. Di hari Senin Pak Erick Thohir memang dipanggil ya, tapi kita belum tahu jabatan apa yang akan diberikan kepada beliau. Lalu daftar selanjutnya Pak Zulkifli Hasan. Gue memprediksi di video gue Pak Zulkifli Hasan akan menjadi Menko PMK menggantikan Pak Muhadjir Effendi ya. Kita belum tahu juga Pak Zulkifli akan menduduki posisi apa. Lalu di daftar ke-6 ada Fadli John. Gue memprediksi beliau akan menjadi Mensesnek atau Kepala Staf Kepresidenan. Saat memberikan pernyataan kepada media, beliau mengatakan akan menduduki jabatan seputar kebudayaan atau heritage. Jadi mungkin Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan dipecah menjadi beberapa kementerian, dan beliau akan menjadi menteri di bidang kebudayaan dan sejarah. Di daftar ke-7 ada Pak Sufmi Dasko Ahmad. Waktu itu gue memprediksi beliau akan menjadi Mensesnek dan beberapa kemungkinan posisi menteri lain. Walaupun selalu berada di Kertanegara pada hari pertama dan kedua, kita belum mengetahui beliau akan mendapatkan posisi apa. Walaupun disinyalir beliau akan mendapatkan posisi strategis di kabinet Prabowo Gibran. Lalu daftar ke-8 yang dipanggil oleh Pak Prabowo adalah Pak Pratikno. Beliau juga gue prediksi masih akan menjadi Mensesnek dalam tanda petik titipan Pak Jokowi. Waktu itu gue prediksi seperti itu. Lalu yang ke-9 Pak Rosan Roslani. Waktu itu gue memprediksi beliau akan menjadi Menteri Luar Negeri. Tapi kemarin saat diwawancarai wartawan, beliau mengatakan akan menduduki jabatan yang berhubungan dengan ekonomi. Apakah kementerian baru? Kita lihat aja nanti. Daftar berikutnya adalah Muhammad Herindra. Waktu itu gue memprediksi beliau akan menjadi Menhan, Wamenhan atau Kepala BIN. Dan ternyata benar ya, beliau sudah menjadi Kepala BIN, sudah melakukan fit and proper test. Tinggal dilantik nanti bareng menteri yang lain oleh Pak Prabowo. Nama selanjutnya adalah Ibu Sri Mulyani. Waktu itu gue memprediksi beliau masih akan menduduki jabatan sebagai Menteri Keuangan.
Dan saat ditanya oleh wartawan, beliau juga mengkonfirmasi masih akan menjadi Menteri Keuangan ya. Selanjutnya gue memprediksi Gus Miftah menjadi Menteri Agama. Sebenarnya gue memprediksi Pak Yakut Khalil Qomas masih akan menjadi Menteri Agama kalau PKB masuk ke dalam kabinet. Dan ternyata PKB memang masuk ke dalam kabinet, tapi PBNU yang berafiliasi dengan Pak Yakut Khalil Qomas sempat berseberangan ya dengan PKB beberapa waktu yang lalu. Jadi bisa dipastikan Pak Yakut Khalil Qomas tidak masuk ke dalam kabinet. Dan Gus Miftah juga bisa dipastikan hampir pasti tidak menjadi Menteri Agama, mungkin menjadi Wakil Menteri Agama ya. Karena Pak Nazarudin Umar juga dipanggil dan dipercaya banyak kalangan akan menjadi Menteri Agama. Nama selanjutnya adalah Pak Syafri Syamsuddin. Sempat tidak ada di Kertanegara saat Pak Prabowo memanggil calon menteri, tapi ternyata beliau hadir di Hambalang ya saat pembekalan calon menteri oleh Pak Prabowo. Jadi bisa dipastikan beliau akan menjadi menteri. Di prediksi gue sebelumnya, gue memprediksi beliau akan menjadi Menhan atau Kepala Staf Kepresidenan. Tampaknya beliau akan menjadi Menhan ya. Daftar berikutnya adalah Pak Nusron Wahid. Waktu itu gue memprediksi beliau menduduki jabatan di Kementerian Agama atau Menteri Agama dan beberapa posisi lain. Tapi nampaknya sebagai Menteri Agama tidak ya, karena Pak Nazarudin Umar sudah hampir dipastikan akan menjadi Menteri Agama. Tapi kita belum tahu ya. Yang pasti Pak Nusron Wahid dipanggil di hari pertama di kelompok para menteri. Lalu selanjutnya ada Pak Marwarar Sirait. Waktu itu gue memprediksi beliau akan menjadi Mensos atau Menteri BUMN. Tapi sekali lagi kita belum tahu beliau menjadi menteri apa, tapi beliau juga dipanggil di hari pertama di kelompok para menteri. Lalu selanjutnya Pak Budiman Sujatmiko. Waktu itu gue memprediksi beliau akan menjadi Mensos atau Menteri Desa, tapi nampaknya tidak ya. Dari sinyal yang beliau katakan kepada wartawan, beliau akan menduduki badan atau kementerian baru. Kita lihat aja nanti. Nama selanjutnya yang juga dipanggil di hari pertama adalah Pak Bahlil Lahadalia. Waktu itu gue memprediksi beliau akan menjadi Menteri Investasi. Tapi seiring berjalannya waktu, beliau terpilih sebagai Ketua Umum Golkar. Jadi prediksi gue udah pasti salah ya. Beliau udah pasti menempati jabatan yang lebih strategis karena menjadi Ketua Umum Golkar. Kita lihat aja nanti. Nama selanjutnya adalah Pak Budi Ari Setiadi. Waktu itu gue memprediksi beliau menjabat kembali sebagai Menkominfo. Tapi saat diwawancarai oleh wartawan, beliau menyampaikan soal ekonomi kerakyatan. Jadi mungkin beliau akan jadi menteri di kementerian baru atau kepala badan yang baru dibentuk. Karena beliau juga hadir di Kertanegara pada hari kedua bersama dengan kelompok para wamen dan para kepala badan. Lalu selanjutnya adalah Ibu Khofifah. Beliau memang ditawari menjadi menteri ya, tapi menolak. Ya kita tahu beliau fokus ke pencalonan sebagai gubernur di Jawa Timur. Jadi prediksi gue bisa dibilang gak salah karena beliau ditawarin, tapi juga kurang tepat ya karena beliau tidak benar-benar menduduki. Seperti yang gue bilang di awal ya, itu gue prediksi di bulan Februari. Jadi wajar kalau perkembangan ke depan kita nggak tahu. Ternyata beliau menjadi calon gubernur. Daftar selanjutnya yang gue prediksi juga adalah Pak Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian. Dan beliau memang dipanggil di hari pertama juga di kelompok para menteri. Lalu selanjutnya Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Waktu itu gue memprediksi beliau akan kembali menjadi Menteri ATR atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Tapi nampaknya beliau akan mendapat jabatan yang lebih strategis ya. Kita lihat aja nanti. Selanjutnya Pak Dito Aryo Tejo. Waktu itu gue memprediksi beliau akan tetap menjadi Menpora. Dan tampaknya benar ya, beliau akan kembali menjadi Menpora karena beliau juga dipanggil di hari pertama. Berikutnya ada Pak Amran Sulaiman yang juga dipanggil di hari pertama. Waktu itu gue memprediksi beliau akan kembali menjadi Menteri Pertanian. Tampaknya prediksi ini masih benar ya, kita lihat nanti juga. Lalu nama selanjutnya adalah Pak Hashim Joyo Hadikusumo, adik kandung dari Pak Prabowo. Waktu itu gue memprediksi beliau akan ditawari sebagai menteri juga, sebagai Menteri BUMN waktu itu. Tapi ya udah jelas juga beliau gue prediksi akan menolak, persis seperti yang beliau katakan.
Jadi waktu itu gue memprediksi beliau akan menolak dengan alasan takut pemikiran dari masyarakat ya, mengatakan nepotisme. Walaupun sebenarnya Pak Hasyim juga kita ketahui sebagai seorang pengusaha sukses, jadi udah pasti punya kemampuan atau kapabilitas. Tapi ya udahlah, lebih baik memang jangan, agar tetap tidak dituduh nepotisme. Daftar selanjutnya adalah Pak Fahri Hamzah. Waktu itu gue memprediksi beliau akan menjadi Menkop UKM. Ya, kita belum tahu juga beliau akan menjadi menteri atau wakil menteri atau kepala badan. Jadi tunggu saja nanti ya. Yang jelas beliau memang benar dipanggil. Lalu nama selanjutnya adalah Pak Riza Patria. Waktu itu gue memprediksi beliau akan menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Saat diwawancarai oleh media, beliau membocorkan tentang desa. Jadi bisa diambil kesimpulan beliau akan menjadi Menteri Desa atau Wamen Desa ya. Nama selanjutnya yang juga dipanggil di hari pertama adalah Pak Sakti Wahyu Trenggono. Waktu itu gue memprediksi beliau akan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, dan tampaknya masih benar ya ini. Lalu yang ke-28 Pak Teguh Rifki Harsyah. Waktu itu gue memprediksi beliau akan menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tapi kita sekali lagi belum tahu apakah di kementerian baru atau di kepala badan ya. Dan selanjutnya daftar terakhir yang dipanggil adalah Pak Danhil Azhar Simanjuntak. Waktu itu gue memprediksi beliau menjadi sekretaris kabinet atau beberapa posisi lain. Kita lihat aja, kalau dari wawancara beliau sih beliau tampaknya akan berada di sekitar istana. Berarti mungkin juga menjadi sekretaris kabinet ya. Oke, setelah kita melihat prediksi gua yang dipanggil nama-namanya, sekarang kita melihat daftar prediksi gua yang tidak terpilih atau tidak dipanggil ya seenggaknya, walaupun itu belum pasti. Yang pertama, Pak Terawan Agus Putranto. Waktu itu gue memprediksi beliau menjadi Menteri Kesehatan, tapi kayaknya Pak Budi Gunadi Sadikin yang dipanggil. Selanjutnya Pak Ridwan Kamil dan Pak Basuki Hadimulyono. Gue memprediksi dua orang itu akan salah satunya akan menjadi Menteri PUPR. Tapi seperti yang kita ketahui, Pak Ridwan Kamil nggak mungkin karena udah menjadi calon gubernur. Dan Pak Basuki Hadimulyono juga tampaknya tergantung PDIP ya. Kalau PDIP masuk ke dalam kabinet, Pak Bas mungkin akan kembali menjadi menteri. Lalu selanjutnya yang juga tidak dipanggil oleh Pak Prabowo yang gue prediksi adalah Pak Budi Karya Sumadi. Waktu itu gue memprediksi beliau akan kembali menjadi Menteri Perhubungan. Tapi nampaknya orang lain yang akan menduduki jabatan itu. Lalu selanjutnya adalah Pak Bambang Brojonegoro. Waktu itu gue memprediksi beliau akan menjadi Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tapi nampaknya Kemendikbudristek akan dipecah ya menjadi beberapa kementerian. Katanya sih 3 kementerian. Tapi tetap aja Pak Bambang tidak dipanggil. Berarti prediksi gue bisa dibilang salah yang itu. Lalu selanjutnya Pak Ase Hazan Satsili. Waktu itu gue memprediksi beliau akan menjadi Menteri LHK. Nampaknya juga beliau tidak dipanggil. Jadi kemungkinan besar salah. Lalu selanjutnya Pak Arifin Tasrif. Waktu itu gue memprediksi beliau tetap akan menjadi Menteri ESDM. Dan seperti yang kita tahu kenapa beliau tidak masuk ke dalam kabinet, karena tergeser oleh Pak Bahlil ya. Pak Bahlil langsung mendapatkan posisi strategis setelah menjadi Ketua Umum Golkar. Jadi wajar kalau Pak Arifin Tasrif tergeser. Selanjutnya adalah Pak Iwan Bule atau Pak M. Iriawan. Waktu itu gue memprediksi beliau akan menduduki jabatan antara Menpan RB atau jabatan lain. Tapi nampaknya prediksi itu juga tidak tepat ya. Selanjutnya ada Grace Natali. Waktu itu gue memprediksi beliau menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tapi tampaknya juga salah. Karena yang menduduki posisi itu kemungkinan besar adalah Ibu Veronica ya, mantan istri Pak Ahok. Selanjutnya yang salah juga gue prediksi adalah Pak Sutanto. Waktu itu gue memprediksi beliau menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Tapi ternyata beliau tidak dipanggil baik di hari Senin atau hari Selasa ya, berarti tidak tepat. Oke, jadi itulah tadi daftar prediksi gua yang dipanggil oleh Pak Prabowo dan yang salah ya. Yang dipanggil kira-kira 30 orang, lalu yang salah kurang lebih 10-an. Jadi kalian kalau misalnya pengen lihat prediksi gua silahkan cek di video ini ya, gua kasih linknya nanti di deskripsi. Dan jangan lupa prediksi itu gue buat di bulan Februari. Kita belum tahu kalau kementerian akan jadi banyak, menteri akan jadi lebih dari 40 orang,
dan akan ada badan-badan baru ya. Jadi wajar kalau prediksinya sedikit waktu itu gua, dan ada beberapa yang salah karena misalnya Pak Ridwan Kamil ternyata jadi calon gubernur. Dan ada beberapa perkembangan lain, misalnya Pak Bahlil menjadi ketua umum Golkar dan ternyata Nasdem tidak memasukkan calon menteri. Jadi gue minta maaf kalau ada beberapa yang salah, namanya juga prediksi. Gitu aja ya guys buat video kali ini. Sampai ketemu di setelah pelantikan, nanti kita bahas lagi. See you guys.